Nama saya Jonathan Rondonuwu. Nama saya Farhan Fizudin. Nama saya Cornelia Mareta. Nama saya Dara. Nama saya Jennifer. Manajemen konflik itu ada dua kata. Ada manajemen yang artinya memanage atau mengatur, dan konflik itu yang artinya suatu permasalahan. Jadi manajemen konflik itu bagaimana cara kita mengatur suatu permasalahan. Itu sih yang saya ketahui. Oke, menurut saya manajemen konflik itu sendiri merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada individu dengan individu lainnya. Manajemen konflik itu menurut saya adalah sebuah proses untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Manajemen konflik menurut saya itu sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi di dalam komunikasi. Kalau menurut saya sendiri, manajemen konflik ini merupakan suatu proses di mana dua individu atau lebih yang mengalami konflik itu mencari strategi, itu jalan keluar untuk menyelesaikan konflik mereka. Pernah dong? Kalau saya sendiri sih pernah mengalami konflik ya. Pernah mengalami perbedaan pendapat dengan tetangga saya. Pernah sih, saya sendiri pernah ngalamin yang namanya perbedaan cara pandang sama umur mungkin. Lebih ke agama sih. Jadi contoh kasusnya itu kayak lebih ke lingkungan sekitar biasanya, tetangga-tetangga. Karena saya Kristen, jadi lingkungan sekitar kan mayoritas Muslim. Jadi suka ada mengenai tentang agama gitu. Jadi kadang mereka mau berangkat sholat, manggil ke rumah terus ngajak sholat gitu. Walaupun mereka bercanda, cuman kan waktu itu belum bisa menerima yang seperti itu. Terus juga kadang sama lingkungan teman-teman sekolah juga disuruh baca syahadat gitu-gitulah. Saya pernah mengalami perbedaan pendapat dengan teman saya itu tentang suatu agama. Jadi saya agama Islam dan dia juga agama Islam. Tapi perbedaan yang saya alami itu bukan tentang agamanya sebenarnya, tentang pemahaman saya dan pemahaman dia tentang sesuatu yang ada dalam agama tersebut. Contohnya seperti menurut dia sholat subuh itu ada kunut, tapi menurut saya nggak ada. Jadi karena perbedaan tersebut saya dan dia kayak beradu argumentasi. Kan karena argumentasi tersebut dan perbedaan tersebut, jadi timbullah konflik. Jadi ceritanya saya itu baru pindah di suatu daerah dan waktu itu mau syukuran. Agama saya Katolik dan di sana dilarang kalau orang Kristen kayak gitu nggak boleh ada kumpul-kumpul di rumah atau doa-doa di rumah. Ini soal beda pendapat sama orang tua dan menyangkut soal agama juga. Jadi waktu itu tuh lagi ramainya soal LGBT. Saya bilang kalau misalkan saya tuh pihak netral gitu loh, jadi nggak menghakimi, nggak mendukung juga, tapi orang tua saya nggak setuju sama hal itu, soalnya menurut dia itu tuh salah, karena kan di dalam agama saya juga udah jadi kewajiban untuk mengingatkan. Jadi waktu itu agak cekcok sedikit sih sama dia. Ya, jadi saya sama orang tua saya tuh sering ngomong kayak kamu kan perempuan, kalau jadi kamu nggak bisa gitu, kalau misalnya kakak kan cowok, dia pasti lebih bisa dari kamu gitu. Jadi lebih ke cara pandangnya dia tuh sama saya sendiri tuh berbeda gitu. Dia yang nganggep perempuan tuh kayak mungkin nggak bisa apa-apa gitu. Terus selain itu mungkin karena dia juga lebih tua, dia juga kadang sering bilang kamu kan anak kecil, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan mungkin kan nggak semua yang dia tahu kita tahu, dan mungkin juga nggak semua yang kita tahu itu dia tahu gitu. Kalau dulu tuh lebih sering di lingkungan sekitar, cuman meranjak dewasa lebih ke lingkungan pendidikan sih, kayak sekolah atau kuliah sih, kurang lebih gitu. Kalau perbedaan agama gitu ya sering sama teman-teman sekitar, terus atau tetangga juga gitu. Lebih ke orang tua sih kalau beda pendapat, soalnya kan mungkin kalau sama teman kan karena seumuran jadi bisa ngerti gitu kan. Kalau sama orang tua mungkin kayak mereka terlalu kolot jadi agak susah.
Itu dari lingkungan keluarga sih, dari orang tua gitu. Manajemen konflik perlu dong, perlu ada. Perlu. Penting banget biar nggak berantem, terus juga biar akur-akur aja. Perlu sih. Perlu banget dong. Karena itu kan bagaimana caranya kita mengatur suatu permasalahan. Jadi kalau kita lagi ada masalah nih, bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita memanage atau membuat strategi nih supaya kita istilahnya kalau itu nggak baper lah. Karena kan setiap individu dan individu lainnya punya pendapatnya masing-masing ya, dan pendapat itu nggak selalu sama. Jadi kadang ada beda pendapat, jadi karena perbedaan pendapat kadang juga ada timbul konflik dan argumentasi lain-lainnya. Soalnya kalau ada manajemen konflik kan pasti masalah yang terjadi itu tuh bisa selesai gitu. Jadi nanti nggak akan canggung kalau misalkan komunikasi sama orang yang sama. Caranya sih lebih ke sabarin diri sendiri ya. Jadi ya udah terima aja apa yang dibilang gitu, tapi bukan berarti benar-benar nerima itu. Kita juga harus berpikir gitu, mungkin maksud dari yang dibilang itu baik gitu buat kita kan, tapi sebenarnya emang menurut saya juga salah gitu. Tapi ya cukup menerima aja gitu, terima aja apa yang dibilang. Terus bukan berarti juga apa yang dibilang kan emang bener semua gitu kan. Yang pertama sih berdamai sama diri sendiri sih. Jadi apapun omongan-omongan tentang agama yang kita dapat itu kita harus bisa berdamai. Jadi supaya kita nggak menganggap serius, dan ya jadinya kalau kita menganggap serius mungkin jadi musuhan nantinya. Jadi kita menanggapinya dengan damai, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Menurut saya cara menyelesaikan cukup gampang ya, kayak cukup buka pikiran aja, nggak boleh egois satu sama lain tentang pendirian pendapat saya dan pendirian pendapat dia. Jadi sama-sama ya udah kita cari jalan tengahnya, kayak gimana sih untuk menyelesaikan konflik perbedaan pendapat tentang kunut subuh misalnya. Kayak ya udah kita searching atau nggak tanya sama orang lebih paham, kayak gimana sih menurut orang lebih paham ini tentang kunut subuh. Kalau kita udah tanya sama orang lebih paham tentang kunut subuh dan penjelasan dia sudah kita pahami, ya udah itu kita ambil. Memanage-nya ya untuk bersikap sportif dan berpikiran terbuka, dan juga berlapang dada sih, soalnya kan emang minoritas juga, emang daerah situ emang rata mayoritasnya muslim. Cara saya ya kalau untuk kasus yang tadi yang saya lakuin ya ngalah aja sama orang tua, soalnya mau gimana pun juga mereka tetap di jalannya, nggak bisa dilawan juga. Cara nyelesain konfliknya ya lebih ke berpikir panjang gitu, lebih tenang aja gitu aja.